kasih kesempatan yang diberikan kepada kami itu kelompok 6. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman kelompok kami. Baik, pertama-tama yang kami hormati yaitu Bapak pengasuh mata pelajaran dan teman-teman kami sekalian yang kami sayangi. Terimalah salam kami dalam bahasa daerah Nias Yahoo. Pertanyaan yang pertama yang diberikan oleh teman kami Sifina. Jelaskan apa guna terciptanya skala prioritas. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya itu, jelaskan apa guna terciptanya skala prioritas. Jawaban kami, dengan adanya skala prioritas, manusia diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan. Baik, kami dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, jelaskan apa guna terciptanya skala prioritas. Guna terciptanya skala prioritas yaitu terpenuhinya kebutuhan utama. Hal ini terjadi karena Anda menyadari dan paham kebutuhan utama yang harus didahulukan dibanding membeli hal yang bukan prioritas. Sekian. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, jelaskan apa guna terciptanya skala prioritas. Jawaban kami adalah, dengan adanya skala prioritas, manusia diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu jelaskan apa guna terciptanya skala prioritas. Jawaban kami yaitu dengan adanya skala prioritas, manusia diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan yang tepat dan sesuai dengan kemampuan. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaan yaitu, jelaskan apa guna terciptanya skala prioritas. Pengertian skala prioritas, agar itu tidak terjadi, maka kita butuh menyusun skala prioritas dengan baik. Skala prioritas adalah apa? Pengurutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dari kebutuhan tersebut, agar kita paham mana yang harus dipenuhi terlebih berdasarkan urutan kebutuhan tersebut. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa guna terciptanya skala prioritas. Jawabannya adalah, manfaat utama dari menerapkan skala prioritas adalah dengan terpenuhinya kebutuhan utama. Sekian dan terima kasih. Baik, pertanyaan kedua itu yang dibacakan oleh teman kami Denjiwati Lawal. Coba jelaskan apa itu ketidakefisien kerja dari program kehumasan. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya itu, coba jelaskan apa itu ketidakefisien kerja dari program kehumasan. Jawabannya itu, ketidakefisien kerja itu seperti ketidaksamaan atau ketidakkeserasian dari program kehumasan. Seperti contoh pelayanan dalam organisasi kehumasan. Terima kasih. Dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 6. Pertanyaannya itu, coba jelaskan apa itu ketidakefisienan kerja dari program kehumasan. Jawaban kami, ketidakefisienan kerja itu seperti ketidaksamaan atau ketidakkeserasian dari program kehumasan seperti contoh pelayanan dalam organisasi kehumasan. Demikian dan terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, coba jelaskan apa itu ketidakefisienan kerja dari program kehumasan. Jadi, ketidakefisienan kerja itu seperti ketidaksamaan atau ketidakkeserasian dari program kehumasan, seperti contoh pelayanan dalam organisasi kehumasan. Baik, dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya itu, coba jelaskan apa itu ketidakefisien kerja dan program kehumasan. Jawabannya itu, ketidakefisien kerja itu seperti ketidaksamaan atau ketidakkeserasian dari program kehumasan seperti contoh pelayanan dalam organisasi kehumasan. Sekian.
Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, coba jelaskan apa itu ketidakefisien kerja dari program kehumasan. Jawaban kami yaitu, program kerja humas merupakan upaya humas untuk menjawab masalah sebagai yang telah dikemukakan dalam tahap analisis situasi. Setiap praktisi humas dituntut untuk dapat menyusun program kerja, baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Itulah yang namanya ketidakefisien kerja dalam program kehumasan. Demikianlah jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Sebagai pertanyaannya yaitu, coba jelaskan apa itu ketidakefisien kerja dari program kehumasan. Menurut kelompok kami yaitu, ketidakefisien kerja dalam kehumasan adalah di mana program kehumasan tidak bisa selesai tepat waktu. Setiap program humas mengalami berbagai kegagalan dan tingkat penerapan masih menjadi lemah sehingga mengakibatkan ketidakaturan internasional. Jelaskan kenapa setiap organisasi perlu mengenali dan menetapkan unsur nilai menjadi luas. Jawabannya yaitu untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok masyarakat yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. 2. Untuk menetapkan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan baik dari segi anggaran dan sumber daya lainnya. 3. Untuk memilih media dan teknologi humas yang sesuai yang paling sesuai. 4. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diketahui. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 6 dengan pertanyaan, jelaskan mengapa setiap organisasi perlu mengenali dan menetapkan unsur khalayak yang luas. Jawaban kami itu, karena dapat mengidentifikasikan segmen khalayak atau kelompok masyarakat yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Kedua, karena dapat menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan baik dari segi anggaran dan sumber daya lainnya. Ketiga, karena dapat memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. Dan keempat, karena dapat menetapkan unsur-unsur sedemikian rupa agar cepat dan mudah dikerja. Sekian, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, jelaskan mengapa setiap organisasi perlu mengenali dan menetapkan unsur khalayak menjadi luas. Untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Kami dari kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaan itu, jelaskan mengapa setiap organisasi perlu mengenali dan menetapkan unsur khalayak menjadi luas, yaitu untuk mengidentifikasikan segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Baik, kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu jelaskan mengapa setiap organisasi perlu mengenali dan menetapkan unsur khalayak menjadi luas. Menurut kelompok kami, untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. 2. Untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. 3. Untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. 4. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat mudah diterima. Baik, demikian pertanyaan yang kami ajukan. Kami ucapkan terima kasih. Salam.